Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga taufik. Sehingga alhamdulillah dengan seluruh nikmat tersebut hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk menjalankan tugas-tugas kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi ini, kita masih dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik itu sholat 5 waktu secara berjamaah kita lakukan. Alhamdulillah di subuh ini Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian berikutnya adalah kita dimudahkan untuk melaksanakan puasa, sehingga dimulai dari yang wajib-wajib inilah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, sebagaimana dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dalam rangka mencari ridhaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Maka hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan yang paling utama setelah syahadat adalah salat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan, yang Allah khususkan bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa yang merupakan salah satu daripada rukun Islam selama 1 bulan penuh. Atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum shiyamahu. Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan untuk kalian berpuasa di dalamnya. Kemudian berikutnya kita pun juga dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, yang mana amalan sunnah tersebut adalah amalan yang Allah cintai setelah amalan wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Amalan sunnah seperti misalkan kita melaksanakan sholat tarawih, sholat sunnah. Tarawih hukumnya sunnah, ya, akan tetapi memiliki pahala yang besar. Yang pertama adalah orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, sholat tarawih, jika didasari rasa iman dan ihtisab, iman, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, Allah akan ridhoi bagi orang yang melaksanakannya, wa ihtisaban, dan juga dilakukan ikhlas karena Allah, ya, bukan karena merasa berat, bukan karena mengeluh, tetapi murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira, diampuni. Di sini pakai fi'il madhi. Ya, di dalam bahasa Arab fi'il madhi itu kata kerja lampau. Untuk sesuatu yang belum terjadi, maknanya adalah litahaqquqil wuqu'. Pasti. Artinya Allah pasti ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini bagi yang melakukan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan atau sholat tarawih.
Maka sholat tarawih termasuk amalan sunnah yang apabila kita lakukan pahalanya begitu besar, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Juga barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang dia qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam, maksudnya sholat tarawih sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Ya, biasanya kita sholat tarawih berapa jam? Kalau di Masjid Bambu Salam ini berapa jam biasanya? Setengah, 45 menit, setengah sampai 1 jam itu udah maksimal sekali. Dihitung, anggaplah dari jam 8 ke 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Ada yang mampu sholat 8 jam? Nggak ada. Dengan hanya sholat setengah sampai 40 menit, setengah jam sampai 40 menit, sudah dihitung sholat 8 jam. Ini kalau memang diikuti secara berjamaah bersama imam sampai selesai. Maka amalan-amalan sunnah inilah yang semestinya tetap kita jaga. Begitu juga membaca Al-Quran, ya kita perbanyak membaca Al-Quran, karena memang Rasulullah mencontohkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi adalah orang yang paling dermawan. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi saat bulan Ramadan adalah yang pertama kedermawanan. Beliau orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi saat Ramadan datang. Hina yalqahu Jibril, saat Jibril mendatangi beliau. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin min Ramadan fayudarrisuhu al-Qur'an. Dan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan mendatangi Rasulullah untuk tadarus Al-Quran. Jadi Rasulullah itu menyetorkan hafalannya bersama malaikat Jibril setiap malam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Nabi biasa khatam 1 kali selama bulan Ramadan bersama Jibril alaihissalam. Dan di Ramadan terakhir yang beliau wafat padanya, beliau khatam 2 kali. Ini memberikan teladan kepada kita semuanya, minimal ya, kalau memang benar-benar kita ini mengaku cinta Nabi SAW, kita teladani beliau. Minimal khatam 1 kali. Jadi ini sudah paling minimal, khatam 1 kali di Ramadan. Maka amalan sunnah itu diantaranya sholat tarawih, kemudian menghatamkan Al-Quran, kemudian juga memberi makan orang yang berbuka puasa, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang begitu banyak. Khususnya di hari-hari terakhir ini tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Rasa-rasanya Ramadan itu baru saja kita masuki, kok sekarang sudah hari ke-25. Jadi sudah tinggal sedikit lagi, paling tinggal 4 atau 5 hari lagi ya, kalau dengan hari ini ya 5 atau 6 hari lagi. Maka ini adalah sesuatu yang semestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Ramadan zahaba mu'taluhu wa laqiya a'dharuhu. Ramadan telah berlalu sebagian besarnya, mayoritasnya, tetapi yang tersisa adalah yang paling mulia, yang paling agungnya. Kenapa? Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang paling utama. Khususnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka selayaknya seseorang itu bersemangat saat hendak mencapai garis finish, bukan garis finish dalam hakikat yang sebenarnya, tetapi garis finish Ramadan. Karena garis finish yang sebenarnya adalah saat kita nantinya diwafatkan oleh Allah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Apakah sampai selesai Ramadan atau masih ada bertahun-tahun lagi, kita tidak tahu. Tetapi Ramadan waktunya terbatas, tinggal hitungan hari-hari lagi. Maka seharusnya sebagaimana orang yang mendaki gunung, di awal pendakian mungkin banyak yang semangat, banyak yang mendakinya itu dengan sukacita, senang, semangat, rame.
tapi mulai pertengahan udah mulai kerasa capeknya. Apalagi sudah mau puncak, wah itu tersisa orang-orang yang benar-benar pengen melihat pemandangan yang terindah dari puncak. Demikian juga di Ramadan ini. Ya, kalau kita lihat mayoritas masjid-masjid kaum muslimin saat awal Ramadan, masya Allah, ramai sekali. Alhamdulillah, kita patut bersyukur itu. Tapi mulai berlalunya hari, 10 hari pertama telah terlalui, 10 hari kedua itu biasanya mulai banyak kemajuan. Softnya maju, jemaahnya berkurang. Nah, seharusnya di akhir-akhir ini, hendak mencapai finish ini, hendak mencapai puncak, dan kita pengen pemandangan yang indah berupa rahmat Allah, ampunan, dibebaskan dari neraka, seharusnya lebih semangat lagi. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat pada penghujungnya, pada penutupnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, al-ibratu laisa binaqsil bidayah. Yang jadi patokan itu bukan kurangnya permulaan. Oke, mungkin di antara kita ada yang, waduh, saya di awal-awal itu lalai. Sekarang coba dicek sudah berapa juz yang kita baca. Padahal tinggal 5 hari atau 6 hari lagi nih. Di awal-awal saya lalai. Oke, itu bukan jadi patokan. Yang jadi patokan adalah walakinnal ibrata bi kamalin nihayat. Yang jadi patokan adalah sempurnanya penutup, sempurnanya penghabisan. Mumpung masih ada kesempatan ini. Kalau memang kita pengen geber, pengen ngebut, nah sekarang nih waktunya nih, jangan disia-siakan lagi. Karena mau kapan lagi kita khatam Al-Quran kalau bukan di Ramadan? Di luar Ramadan, wah lebih susah. Di Ramadan saja yang sudah sangat kondusif, setan-setan dari golongan jin dibelenggu, tertolaknya. Kalau yang kelas-kelas terinya sih masih berkeliaran. Sulfidatus syayatin wa maradatul jin. Ya, setan-setan, pentolan-pentolan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya setan-setan dibelenggu kok masih aja bisa maksiat. Apa jawabannya? Ya karena yang kelas terinya masih berkeliaran. Berarti kalau kita masih tergoda untuk bermaksiat, memang kualitas keimanan kita ya segitu. Tergoda dengan kelas teri. Tapi jangan dianggap setiap kemaksiatan itu pasti karena godaan setan. Enggak. Kadang godaan terbesar justru dari hawa nafsu diri kita sendiri. Hawa nafsu kita, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu terus menerus berulang-ulang menyuruh kepada keburukan. Ibaratnya kata setan, lah orang maksiat yang disalahin gua lagi, padahal kan lu aja yang memang suka maksiat. Hawa nafsunya kuat. Maka ketika sudah Allah berikan suasana yang kondusif di masjid-masjid kaum muslimin yang biasanya sebelum sholat masih agak sepi, ini udah banyak yang berdatangan Ramadan. Setelah sholat biasanya langsung pada pulang. Ini biasanya dulu 5 menit, 10 menit untuk baca Al-Quran. Sudah sekondusif itu. Pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Kok belum bisa khatam juga? Waduh, ini gimana ini? Apakah kita terlalu sibuk atau bagaimana? Kalau memang ngerasa, saya sibuk kan, terus yang sudah khatam-khatam itu teman-teman berarti pengangguran semua itu? Kan enggak. Artinya sibuk itu cuma alibi. Yang benar kita tidak bisa memprioritaskan untuk membaca Al-Quran. Karena buktinya kalau sudah megang HP enggak terasa ya. Bukan 5 menit, 10 menit ya, 1 jam, 2 jam scroll medsos nggak kerasa, habis waktu. Atau kadang ada yang suka nonton film berjilid-jilid, habis waktu. Atau sebagian ada yang mungkin sampai berjam-jam juga nggak kerasa, kasih-kasih aja. Berarti sebenarnya kita bukan sibuk, memang belum bisa memprioritaskan saja. Kita belum tahu bahwasanya ini menghafal Al-Quran ini penting banget. Seharusnya ya, kalau memang benar-benar kita mau introspeksi, harusnya nangis kita. Kalau di Ramadan saja nggak bisa khatam, mau kapan lagi?
Di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang munafikin. Tapi ini orang munafikin ini, semoga kita tidak termasuk. Orang munafikin dan konteksnya di dalam peperangan. Allah berfirman, "Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah." Seandainya orang-orang munafikin itu mereka memang niat beneran pengen keluar berjihad bersama kaum mukminin, harusnya mereka persiapan. Kan tahu nih, nanti pasti ada panggilan jihad, apalagi zaman dahulu kan. Nah, harusnya disiapkan fisiknya, disiapkan mentalnya. Tetapi itulah orang-orang munafikin itu banyak alasan, macam-macam lah alasannya. Waduh, masa panas-panas keluar sih, enakan di rumah rebahan. Kalau zaman sekarang, waduh ngapain capek-capek panas-panas keluar, mending rebahan di kamar ada AC seger enak. Nanti kalau saya perang gimana nanti? Keluarga saya, anak istri saya, gimana nanti harta yang sudah lelah-lelah saya kumpulkan? Banyak alasannya. Ternyata mereka tidak bisa berangkat perang bukan karena mereka nggak mau, bisa jadi mau. Sama, barangkali sebagian kaum muslimin mereka pengen nggak kalau ditanya untuk khatam Al-Quran? Pengen, semuanya pengen. Tapi kok nggak bisa-bisa? Udah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup, kok belum pernah khatam ya? Ini yang salah apanya ini? Walakin karihallahu bi'atahu. Ternyata Allah memang tidak menyukai orang-orang munafikin itu berangkat bersama kaum mukminin. Karena kalau nanti ikut perang, yang ada ngerecokin doang. Harusnya barisan kaum mukminin itu kokoh, tapi orang-orang munafikin ini ikut. Nah, ini pengecut semua nih. Giliran ketemu musuh dia takut. Akhirnya bikin barisan kaum mukminin itu ya. Fatarbatahum, sehingga Allah lemahkan tekad mereka. Banyak alasan, lah inilah itulah. Sama kita nggak bisa khatam, kenapa sih? Sibuk, ya. Nggak sempat, sakit, macam-macam alasannya ada aja. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, sudah kalian duduk-duduk saja bersama orang-orang yang duduk. Kalian rebahan aja bareng orang yang rebahan. Kalian mager saja bareng orang yang mager. Sama. Waduh, ini kalian memang gak pantas ini buat khatam. Allah gak suka. Sehingga sudah malas-malasan aja bareng orang-orang yang malas. Rebahan-rebahan aja bareng orang-orang yang rebahan. Ini kalau kita tahu hakikat ini nih, harusnya nangis kita. Waduh, kok bisa ya, susah banget ini untuk khatam. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, selama ini udah terlalu lalai, selama ini udah bergeliman kemaksiatan, sehingga Allah cabut itu semangat untuk bisa beribadah, khususnya baca Al-Quran. Ini harusnya bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kita semuanya sering dengar dan hafal insyaallah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan batil. Nah, bulan Ramadan ini kan berbilang harinya, banyak. Yang mana nih, hari yang mana ini turunnya Al-Quran gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran tersebut pada malam yang diberkahi. Nah, malam yang diberkahi ini juga belum spesifik nih, malam yang mana ini. Maka Allah jelaskan juga di dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran tersebut pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan, Lailatul Syaraf. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan ini lebih utama daripada 1000 bulan. Ingat, 1000 bulan itu berapa tahun? Kira-kira berapa? 83 lebih, ya, anggaplah dibulatkan 84 tahun. Umur kita sebagai umat Nabi Muhammad kira-kira berapa sih?
Yang lebih dari situ kan sudah ada lah, tapi jarang kan. Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu ya antara 60 sampai 70 lah. Itu rata-ratanya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit saja yang melampaui itu. Yang 80 ada, tapi mulai sedikit. 90 lebih jarang lagi. 100 apalagi. 150 enggak ada. Apalagi 200. Ada tuh 200 tahun. Itu bukan manusia ya. Manusia sekarang enggak ada yang 200 tahun. Jadi umur kita yang terbatas ini ternyata, Masya Allah Bapak-Bapak Ibu, Allah berikan keutamaan untuk umat Nabi Muhammad. Meskipun kita datangnya belakangan, tetapi nanti masuk surganya duluan. Tuh, kurang enak apa jadi umat Nabi Muhammad? Ya, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini memang datangnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan umur dari umat-umat Nabi sebelumnya, yang mereka bisa sampai ratusan, bahkan 1000 tahun lebih, umur Nabi Nuh itu berapa? 950? Itu bukan umurnya, itu usia dakwahnya. Beliau berdakwah 950 tahun, tapi umur beliau 1000 lebih. Dan itu berat, itu 950 tahun itu Bapak-Bapak Ibu. Dakwah 950 tahun, yang beriman cuma berapa? Sekitar 80-an. Yang ikut ke kapal cuma 80-an. Artinya untuk dapat satu orang itu butuh waktu 10 tahun lebih dikit. Untuk dapat satu orang, dapat satu pengikut itu butuh waktu 10 tahun lebih. Itu berat, itu dakwah yang berat, itu dakwahnya Nabi Nuh. Dan yang lebih beratnya lagi apa? Beliau dakwahnya bukan sebulan sekali, seperti tabligh akbar atau kajian rutin sebulan sekali atau sepekan sekali, bukan. Tapi apa? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahar, malam dan siang. Ini bukan benar-benar malam dan siang saja, bukan. Setiap waktu beliau keluar dakwah kepada kaumnya untuk diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan tahu gak, yang terberat dari itu adalah saat di luar beliau ketemu kaum yang kurang ajar. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, aku setiap berdakwah kepada mereka agar engkau ampuni mereka. Sayangnya mereka itu menutupi telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ibaratnya, ente mau dakwah loh. Ntar dulu. Kita tutup dulu telinganya. Ente mau ngoceh terserah itu. Kita nggak akan dengar. Wastabshaw thiyabahum, mereka tutupi muka mereka dengan baju. Dah terserah ente ngomong apa terserah, mau apa terserah. Toh kita nggak akan dengar kok. Wa asarru, terus seperti itu, wastakbaru istikbara, mereka sombong bukan main. Oke, itu di luar. Laki-laki memang biasa keras, hidupnya di luar keras, ketemu problem masalah biasa. Asal ketika pulang disambut istri soleha, anak-anak yang soleh-soleha, kelar masalah semuanya di luar itu. Ringan. Istri nyambut, Masya Allah. Ketika datang bukan langsung ditanya tuh, tapi mau apa? Bisa beli. Anak-anaknya Masya Allah menyambut, soleh-soleha. Enak. Sayangnya Nabi Nuh pulang ke rumah, istrinya kafir. Anaknya yang satu juga kafir, yang tenggelam itu. Ini nggak berat. Bagaimana coba Nabi Nuh? Nah maka ini Nabi Nuh ini menjadi kisah yang biasanya paling pertama dikisahkan setiap Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesabaran. Seperti misalkan di surah Al-Ankabut setelah Allah berfirman Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ya. Yang pertama dikisahkan siapa? Nabi Nuh. Karena memang kalau bawa kebenaran itu ujiannya berat. Kalau buat soleh diri sendiri saja
yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat, selama nggak nyinggung-nyinggung orang lain, selama nggak ngajak orang lain untuk baik, aman. Orang kalau cuma soleh doang aman, bodoh amat ya baik, bodoh amat, saya nggak peduli, keluarga nggak usah peduli saya, yang penting saya sendiri soleh, itu aman. Tapi kalau sudah mulai ngajak orang lain berbuat baik, berdakwah, ya sudah, pasti banyak gangguannya, pasti banyak yang musuhin. Mau selembut apapun dakwahnya, siapa yang lebih lembut dakwahnya dari Nabi? Tahu juga beliau dilempari, tahu juga beliau sampai berdarah-darah kakinya diusir dari Taif. Tahu juga paman beliau sendiri yang harusnya ngayomin, beliau lagi dakwah di belakang bilang inna musabi. Itu yang menyelisihi tradisi nenek moyang sobi itu. Orang pada bertanya, itu siapa itu? Anak muda yang mengajak itu, Muhammad. Terus belakang siapa itu? Yang melempari sampai berdarah ya, kaki-kaki beliau, pamannya. Berat. Nah, kita kembali. Jadi intinya, umat Nabi Muhammad ini usianya terbatas. Kalau mau hitung-hitungan dari segi kuantitas sama umat Nabi sebelumnya, ya jauh. Anggaplah 70 dibanding sama 1000. Waduh, ini 10 kali lipatnya lebih ini. Nggak bisa ngejar umatnya Nabi Nuh, nggak bisa secara kuantitas. Tapi ternyata Allah berikan banyak sekali keutamaan umat Nabi Muhammad, seperti man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik 1 kali, maka ganjarannya 10 kali lipatnya. Tuh, ya kan? Jadi berbuat baik itu minimal dikali 10. Sebagian amalan sampai 700. Apa itu? Infak misalkan. Matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Misalnya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti menanam satu benih, kemudian tumbuhlah tumbuhan yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Berarti 1/700. Sebagian amalan bahkan sampai tidak terhingga. Seperti apa? Sabar, puasa. Puasa ini karena memang di dalamnya ada unsur kesabaran. Kita sabar. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar itu ada 3 hal. Sabar menjalankan perintah Allah. Oh, ini perintah Allah nih, sabar. Bukan hanya yang dilarang saja yang tidak boleh, tapi yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Makan, minum, ya, bersama istri, yang tadinya boleh nggak boleh. Nah, sabar menjalankan perintah Allah. Dan sabar menjauhi larangan Allah. Karena puasa dilaranglah tadi, makan, dilarang minum, apalagi yang haram-haram yang lainnya jelas. Dan sabar menjalani qada dan qadar Allah, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Dalam hadis qudsi juga Allah menceritakan tentang pahala puasa. Ya, kullu amali ibnu adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha, dan seterusnya sampai ila 700 dha'fin. Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, setiap amalan anak Adam itu baginya. Pahalanya sudah terukur jelas berapa. Satu kebaikan mendatangkan 10 pahala. Sampai ada yang 700, tapi kecuali puasa. Itu urusanku. Artinya Allah simpen tuh, nominal pahalanya itu banyak, besar. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang balas. Maka ini Masya Allah, Allah mudahkan kita untuk berpuasa, alhamdulillah. Nah, selain tadi kebaikan dilipat gandakan, dari segi waktu pun juga lebih berkualitas. Diberikan Lailatul Qadar ini, yang mana orang yang beribadah dan diterima ibadahnya pada saat Lailatul Qadar tersebut itu bukan setara 84 tahun, tapi lebih baik. Khairul itu lebih baik. Bisa jadi setara 100, bisa jadi 100.000 tahun. Karena lebih baik, bukan sebanding. Jadi salah kalau semuanya malam 1000 bulan, itu salah.
Malam lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 10.000 bulan, 100.000 bulan. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Jadi ini kita patut bersyukur sebagai umat Muhammad. Nah, karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita perlu mensyukuri hal tersebut dengan cara banyak membaca, menghatamkan, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Ya, kalau ditanya yang lebih utama mana Ustaz? Saya ingin menghatamkan Al-Quran dengan banyak atau mentadabburi Al-Quran. Suka dibentur-benturkan ini. Mana nih? Mentadabburi Al-Quran atau khatam? Satu lagi nanti yang hafal Al-Quran, yang lebih utama saya muter khatam atau saya mukilin hafalan. Saya murojaah cuma 1 juz tapi diulang-ulang terus, 2 juz diulang-ulang terus. Mana yang lebih utama? Kalau bisa digabungkan semuanya, kenapa harus pilih salah satu? Tinggal di manage aja waktunya. Kalau tanya mana yang lebih utama, jelas baca dengan tadabbur itu lebih utama. Al-Quran diturunkan bukan cuma dibaca huruf per hurufnya tanpa diketahui maknanya. Tidak. Al-Quran itu dibaca untuk dipahami maknanya, kemudian jadi petunjuk kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu benar, bukan cuma dihafal, bukan cuma dilantunkan dengan fasih, tapi kita pahami sehingga jadi cahaya yang menuntun hidup kita. Biar nggak belangsak hidupnya, benar di atas jalan yang benar. Itu yang utama. Hanya saja kalau kita bisa gabung, nih caranya. Pada subuh, waktu-waktu yang lagi otak kita lagi encer-encernya, maka gunakan untuk menghafal, baik itu nambah ataupun murojaah. Jadi kalau punya hafalan ya bagi teman-teman yang anak alhamdulillah sudah hafal 10 juz atau 20 atau 30, saya perlu untuk apa? Untuk murojaah. Oke, gunakan waktu pada subuh, setiap bangun tidur. Karena kan duha lah atau siang itu kan tidur, qailulah, tidur bentar. Setiap bangun tidur itu otak lagi fresh itu. Gunakan itu langsung buat apa? Buat murojaah atau hafal. Kemudian selain dari waktu-waktu bangun tidur tadi, dari mulai pagi sampai maghrib, gunakan memperbanyak baca Al-Qurannya. Baru di malam hari maka lebih enak, kan sudah lelah seharian kerja, aktivitas, akhirnya malam itu pengennya santai, maka kita bisa gunakan untuk tadabbur. Baik itu dibaca terjemahannya minimal atau buka tafsirnya, dibaca dulu ayatnya kemudian dipahami, oh ini terjemahannya ini, oh ini alurnya seperti ini, oh ini penjelasan ulama begini. Atau kalau lelah lagi, putar aja YouTube, ya, tulis aja tafsir surat ini, misalkan surat Al-Fatihah. Banyak ustaz-ustaz, ya, banyak ustaz Firanda, ustaz Al-Nasir, itu ustaz-ustaz yang lain yang dia dengan Al-Habib, yang kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu caranya. Ini dapat semuanya, menghatamkan Al-Quran dapat, murojaah Al-Quran dapat, kemudian juga nah, terkait dengan turunnya Al-Quran, Anda ingin menjelaskan dulu. Ini sampai jam berapa ya? Jam 6 lebih? Maksimal sampai jam berapa ya? Jam soalnya udah main jam terus soalnya. Jam berapa? Nah, 6 lebih 10. Sedikit lagi ya. Jadi kita akan jelaskan tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, seperti belas surah turun sekaligus satu waktu. Kapan itu? Yaitu di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Dari mana ke mana turunnya? Dari Lauhul Mahfuz, sering dengar kan? Fi Lauhul Mahfuz, database-nya Al-Quran di situ.
Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini turun secara sekaligus dan waktunya adalah di Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, proses turun yang pertama ini biasanya menggunakan redaksi anzala yunzilu inzalan. Apa tadi? Anzala yunzilu inzalan. Jadi kalau disebutkan anzala yunzilu inzalan seperti inna anzalnahu, nah itu biasanya turunnya apa? Sekaligus. Maka kalau disebutkan redaksinya anzala yunzilu inzalan, ini turunnya sekaligus. Jelas ya? Ini proses pertama. Proses yang kedua, turun secara bertahap, berangsur-angsur, sedikit-sedikit, selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Jadi turunnya kadang 5 ayat aja, kadang beberapa ayat, kadang satu surat full, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kondisi dan kejadian saat itu. Nah, ini turun dari langit dunia kepada Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun. Redaksinya dalam Al-Quran biasanya pakai kata nazzala yunazzilu tanzilan. Sama artinya turun juga, menurunkan, cuman beda redaksi. Wa nazzalnahu tanzila, seperti di akhir-akhir surah Al-Isra. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran tersebut dengan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah itu turunnya bukan sekaligus, bukan jebret 30 juz atau 114 surah, tapi dicicil dulu. Kenapa dicicil? Ini pernah dijelaskan dan ditanyakan oleh orang-orang kafir. Dalam Al-Furqan ayat 32 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mereka komplain, kenapa kok diturunkan Quran kepada Muhammad itu secara berangsur-angsur? Kenapa kok tidak secara sekaligus? Sebagaimana kitab suci nabi-nabi sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil itu turunnya sekaligus. Lah kok Al-Quran berangsur-angsur, kenapa? Jawabannya adalah kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Demikian itu agar kami mantapkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran enggak langsung sekaligus agar hati Nabi Muhammad itu kokoh, kuat. Contoh kayak tadi misal, Nabi sebagai manusia biasa, beliau manusia biasa kan? Bukan malaikat beliau, manusia. Ana basyarun mithlukum, saya manusia biasa seperti kalian. Ya, saya makan dan minum seperti kalian, saya bisa lupa seperti kalian, cuma saya dapat wahyu gitu. Nah, sebagai manusia biasa, saat berdakwah dan ternyata kaumnya, ya keluarganya, orang-orang kerabat dekatnya tidak menerima dakwah beliau, bahkan sahabat-sahabatnya banyak yang disiksa, bahkan sampai ada yang meninggal, maka tentunya menghadapi hal seperti itu beliau juga wajar bersedih. Saat bersedih, maka Allah hibur dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya, seperti tadi Nabi Nuh. Jadi bukan kamu aja yang diuji, bukan kamu aja yang dapat perlakuan buruk dari kaum yang bukan. Nabi-nabi sebelumnya juga begitu, sehingga makin kokoh, makin semangat Nabi berdakwah. Oh, bukan saya doang ternyata ya, emang sudah sunatullah seperti ini. Atau terkadang Nabi SAW ditanya tentang sesuatu dan beliau belum mengetahui ilmunya saat itu, maka Allah bimbing dengan wahyu. Antum sering bacakan di Al-Quran itu yas'alunaka, 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 banyak kan? Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil ahillah, banyak. Kemudian itu artinya apa? Mereka bertanya kepadamu tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nabi bisa jadi saat itu belum mengetahui ilmunya. Allah bimbing lewat wahyu. Kul, katakanlah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan lain sebagainya. Nah, jadi ini untuk mengokohkan hati Nabi. Allah bimbing dengan wahyu. Demikian. Dan kadang juga di dalam pensyariatan
Di dalam pensyariatan itu nggak langsung 100%, kadang melalui tahapan-tahapan. Seperti misalkan keharaman khamr, ya, pernah dengar kan? Khamr itu nggak langsung diharamkan 100%, tapi ada tadarruj, ada tahapan. Kenapa? Karena khamr itu, minum khamr sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagi orang Arab jahiliyah saat itu. Jadi mereka minum khamr itu udah kayak minum air putih biasa atau sirup biasa, sudah harian minum khamr itu. Nah, untuk meninggalkan sesuatu yang mendarah daging seperti itu butuh waktu, butuh proses, sehingga nggak langsung 100% diharamkan. Pertama diajak mikir dulu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Memang khamr itu ada manfaatnya. Kalau zaman dahulu mungkin untuk menghangatkan badan, ya. Kalau sekarang kan sudah banyak untuk menghangatkan badan, jahe juga bisa, macam-macam, bukan hanya khamr aja. Tapi walaupun ada manfaatnya, maslahatnya ada, tapi mafsadatnya lebih besar, kerusakan yang dihasilkannya lebih besar, hilang akalnya, sehingga nanti timbul kemaksiatan, dosa-dosa yang lainnya karena kehilangan akal. Orang bisa membunuh karena khamr, orang bisa berzina juga karena khamr, karena akalnya tertutup saat itu. Maka orang yang cerdas berpikir, kalau memang ada manfaatnya tapi keburukannya lebih banyak, ya udah tinggalin aja, ngapain gitu. Tapi nggak semua orang langsung seperti itu berpikirnya. Ada yang masih melakukannya, katanya ada manfaatnya, ya udah, berarti masih boleh dong. Baru kemudian terjadilah kasus orang ngimamin, ternyata baca surah Al-Kafirunnya muter-muter. Harusnya la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, jadi puter-puter. Harusnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, jadi saya menyembah apa yang kalian sembah. Jadi berubah maknanya. Maka kemudian turunlah syariat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat sedang kalian dalam kondisi mabuk. Kenapa? Karena hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu ngerti apa yang kalian ucapkan. Sehingga sebagian akhirnya meninggalkan. Waduh, ini bisa kacau salat saya nih. Kalau minum khamr sebelum salat kacau. Sebagian lagi berpikir, ya udah kalau gitu minum khamrnya habis isya, karena waktunya masih panjang. Kalau habis maghrib atau habis zuhur, itu waktunya terlalu dekat. Barulah kemudian terakhir diharamkan 100%. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah ini, jadi turunnya Al-Quran secara bertahap itu juga untuk tahapan di dalam pensyariatan. Ini juga sekaligus kita ambil sebagai metode dakwah. Di dalam dakwah kita nggak bisa langsung jebret gitu. Ini haram, ini haram, ini haram. Apalagi kalau yang kita ajak keluarga, itu pelan-pelan memang. Kita pun harus sabar. Kadang sudah mulai meninggalkan yang satu, tapi kemaksiatan yang ini belum bisa ditinggalkan. Sabar. Orang kita juga dulu kayak gitu. Kadzalika kuntum min qablu, kalian dulu juga begitu. Famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Setelah itu Allah berikan kalian nikmat hidayah. Jadi sabar, pelan-pelan. Ini faedah. Warattalnahu tartila, dan agar kami bacakan Al-Quran tersebut dengan tartil. Ini fungsi Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah, kita kembali. Jadi proses turunnya Al-Quran secara sekaligus tadi namanya inzalul Quran. Namanya apa? Inzalul Quran. Sedangkan turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, ya selama 23 tahun ini, dalam durasi yang panjang ini, namanya tanzilul Quran. Apa? Tanzilul Quran, turun secara bertahap. Sedangkan Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi SAW yaitu surat Al-Alaq 1-5. Maka proses turunnya yang paling pertama ini disebut sebagai nuzulul Quran. Jadi bedakan ya, ada inzalul Quran, turun secara sekaligus, ada tanzilul Quran, turun dalam durasi yang lama kurang lebih 23 tahun, dan ada nuzulul Quran, turunnya kepada Rasulullah untuk pertama kali.
Nuzulul Quran itu tanggal berapa biasanya? Hah? Oke. Siapa yang 17 Ramadan? Angkat tangan. Gak ada, tadi saya dengar. Nah, gak apa-apa, 17 Ramadan. Benar. Ada yang berpendapat lain gak? Berapa Ramadan? Gak ada. Sepakat semuanya 17 Ramadan Nuzulul Quran? Sepakat? Enggak. Nah, sebelum malam terakhir. Baik, berarti ada dua pendapat para ulama bersalam ini ya. Ada ikhtilaf ulama. Jadi ada dua pendapat memang di dalam menentukan nuzulul Quran. Yang pertama 17 Ramadan. Sebagaimana perkataan daripada sahabat Zaid bin Al-Arqam. Kita tidak sedang membicarakan memperingati nuzul Qurannya, bukan ya, tetapi menentukan kapan sih Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah, itu nuzul Quran namanya. Nah, Zaid bin Al-Arqam mengatakan, ma asyukku wa la amtari annaha lailata unzila fihi al-Quran lailata 17 min Ramadan. Jadi saya tidak ragu-ragu bahwasanya malam diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah adalah malam 17 Ramadan. Ini pendapat siapa? Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengambil dalil dari surah Al-Anfal di awal juz 10. Di awal juz 10. Ayatnya ayat 41 mungkin. Coba dicek lagi. Yang jelas dia di paling pertama dari juz 10. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. Ya, ayat 41. In kuntum amantum billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan, pada hari pembeda antara hak dan batil, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan yang besar. Kapan itu? Perang apa ini namanya? Perang Badar. Dan perang Badar terjadi saat 17 Ramadan. Nah, ini untuk pendapat pertama ya. Pendapat pertama mengambil dalil dari surah Al-Anfal ayat 41. Sedangkan untuk pendapat yang kedua, maka ini pendapat daripada mayoritas ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Alusi dan lain sebagainya. Menukil dari perkataan Asy-Sya'bi bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu secara spesifiknya di tanggal berapa maka tidak diketahui. Yang jelas di salah satu malam dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini menentukan kapan Al-Quran pertama kali turun kepada kita. Ala kulli hal, terkait dengan inzalul Quran, tanzilul Quran dan nuzulul Quran tadi, intinya Al-Quran sudah turun kepada Nabi Muhammad, dan kemudian kita sebagai umatnya harus benar-benar berusaha bersyukur dengan banyak membacanya. Jadi harus belajar cara membacanya dengan benar, kemudian coba belajar memahami isinya, ya belajar tafsirnya, kemudian puncaknya nanti agar kita bisa berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran. Kita bisa beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengajarkan kebaikan dari Al-Quran. Demikian. Ini jamnya kelebihan kayaknya. Karena jam malam masih jam 6 ini. Ini udah lebih. Di jam antum jam berapa sih? Jam 6 juga. Jadi ini bagus ini pengingat ini. Jam sini jam berapa? 6 juga. Ini hari ada libur atau ada yang mau jogging, mungkin ada yang mau goes gitu, atau ada yang mau iktikaf di atas kasurnya. Karena tadi malam kan habis iktikaf di masjid. Iktikaf itu artinya berdiam diri. Ya nggak apa-apa. Pagi itu istirahat. Tadi malam kan sudah qiyamul lail itu kan. Ada salat qiyamul lailnya nggak di sini? Hah? Masing-masing. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ini biasanya yang banyak ini sepuh-sepuh nih biasanya pada qiyamul lail. Kelihatan kok yang habis tadi malam qiyamul lail ini sekarang lagi khusyuk. Karena memang majelis ilmu itu turun sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Iya kan? Jadi wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali turun kepada mereka ketenangan. Makanya di majelis ilmu itu tenang. Kadang banyak jasad-jasad yang
kehilangan kepalanya. Dilihat dari belakang ada badannya kan nggak ada kepalanya. Karena khusyuk. Apalagi kalau khutbah Jumat, masya Allah, pas lagi capek-capeknya, ya. Dan bangun-bangun kakinya kram. Pas bangun, wah susah bangunnya nih, kakinya kram. Itu memang ketenangan di majelis ini. Banyak kisahnya. Ada orang yang dia depresi, ya non muslim di barat sana. Dia susah untuk tidur. Apa itu biasanya? Insomnia, susah tidur. Karena mungkin problem hidupnya banyak lah, gelisah, galau, udah minum obat penenang macam-macam, nggak bisa tidur juga. Giliran dia tiba di suatu tempat yang ternyata itu masjid, dengerin kajian, kok enak didengerin gitu. Dari luar sepoi-sepoi suaranya enak gitu. Lama-lama dia tiduran. Tadinya padahal depresi mau bunuh diri tuh, bangun-bangun langsung seger dan nggak mau jadi bunuh diri lagi. Dia tanya, tadi apa ini? Saya udah berhari-hari gak bisa tidur. Tiba-tiba dengerin kajian ya, ternyata kajian ya, bisa tidur. Akhirnya masuk Islam ya. Tapi saat masuk Islam dia insya Allah gak tidur lagi di majelis itu. Karena sudah bisa tidur kan. Tapi gak apa-apa, lelah ya. Karena kalau dengerin itu lebih capek daripada ngomong. Ngomong itu enak. Ini kita ngomong, masa mau ngantuk, masa mau tidur juga. Kemudian juga bisa kan? Tapi yang duduk, masya Allah, sininya pegal, kakinya kesemutan. Jadi yang harus lebih bersabar itu jamaah. Kalau yang menyampaikan enak. Baik, barakallahu fiikum. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita di 1447 ini sebagai Ramadan yang diberkahi oleh Allah. Semoga menjadi Ramadan yang diampuni dosa-dosa kita dan juga menjadi patokan untuk kebaikan kita di bulan-bulan yang lain. Dan sekarang kita lagi di Gembleng. Nah, kalau pengen tahu nanti diterima nggak ini puasa saya ya, maka lihat aja Syawal bisa puasa sunnah nggak. Jadi anna muawadat as-siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Sesungguhnya kembalinya puasa setelah puasa Ramadan, maksudnya puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu tanda diterimanya puasa Ramadan. Fa inna Allah ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah itu apabila menerima amalan suatu hamba, Allah akan berikan dia taufik untuk bisa mengamalkan amalan soleh setelahnya. Jadi kalau kita, ini saya puasanya diterima nggak ini kira-kira nih? Ya lihat aja setelah puasa itu bisa ngelakuin puasa nggak? Walaupun nggak 1 bulan penuh, tapi kebiasaan yang baik ini, puasa ini, nanti yang sunnah, entah itu 6 hari di bulan Syawal, entah itu puasa Daud, atau diperkecil lagi puasa Senin Kamis, atau minimal lagi ya Ayyamul Bid 3 hari aja di setiap bulan. Kalau bisa, ya berarti insya Allah diterima. Atau paling nggak 3 hari nggak bisa nih, ya udah paling nggak puasa apa? Puasa Asyura dan puasa Muharram. Puasa Muharram sama Asyura sama? Sama. Arafah. Barakallahu fiik. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dan juga Asyura 10 Muharram. Jadi kalau bisa puasa, insya Allah puasa kita di Ramadan diterima. Kemudian sholat malam kita diterima nggak nih? Lihat aja setelah Ramadan bisa nggak nanti sholat witir minimal 3 rakaat lah sebelum tidur. Gayanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum tidur. Kalau Umar habis bangun tidur dulu baru bangun, itu Umar. Kalau Abu Bakar cari aman daripada nanti bangun-bangun udah azan subuh, mending apa? Witir dulu. Udah 3 rakaat aja. Tapi rutin, berarti kemarin sholat malamnya di Ramadan diterima insya Allah. Sama baca Al-Quran kita ini yang udah khatam di Ramadan, diterima nggak kira-kira nih? Lihat aja nanti setelah Ramadan, kira-kira masih rutin baca Quran nggak? Walaupun porsinya tentunya nggak sama, tapi intinya konsistensinya itu loh, istiqomahnya itu. Sehari mungkin 1 halaman, tapi tiap hari. Nggak harus 1 hari 1 juz. Semampu kita aja 1 hari cuma 1 halaman nggak apa-apa. Yang penting kan rutin. Kemudian paling enggak kita dengerin murotal sambil bawa kendaraan, dengerin murotal.
Atau ibu-ibu lagi di dapur sambil masak, diputar murotalnya, itu. Atau putar kajian tafsirnya, demikian. Maka itu ya, semoga Ramadan ini menjadi batu loncatan kita untuk bisa lebih baik lagi di selain Ramadan. Karena orang yang paling buruk adalah yang hanya mengenal Allah di Ramadan. Seolah-olah Allah itu cuma diibadahi di Ramadan doang, sedangkan di selain Ramadan itu lupa. Maka kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang sejati, rabbaniyin. Wala takunu ramadhaniyin, jangan kalian jadi orang-orang yang hanya kenal Allah di Ramadan. Karena Ramadan pasti berlalu ya. Tapi Allah maha hidup dan tidak akan pernah meninggal. Allah selalu ada. Zat yang kita ibadahi di Ramadan sama nanti dengan yang kita ibadahi di Syawal, di bulan-bulan yang lainnya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan lain sebagainya. Baik, cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada Ustadz yang rutin ngisi di sini. Mereka lebih berhak. Kalau ada yang mau tanya, nanti tanya sama mereka aja. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.